Audio Jungle. Asal-usul Kaliwungu. Alkisah, Sunan Katong dari Demak melakukan perjalanan ke Tanah Perdikan Prawoto. Beliau diutus oleh Wali Songo untuk menyadarkan Empu Pakuaja yang merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Dalam perjalanannya beliau ditemani oleh 3 santrinya yaitu Wali Jaka, Ki Tekuk Penjalin, dan Kiai Gembiang. Sesampainya di tempat tujuan, beliau mendirikan sebuah padepokan di tepian Kali Sarean. Beliau adalah sosok ulama yang berilmu tinggi, berbudi luhur dan disegani. Tak perlu waktu lama bagi beliau untuk mendapatkan banyak santri. Berbondong-bondong orang datang ke padepokan untuk belajar ilmu agama. Empu Pakuaja adalah seorang bangsawan terah Majapahit. Dia seorang yang gagah berani, berwatak keras dan teguh pendirian. Dia mempunyai 2 orang putri yang bernama Surati dan Raminten. Padepokannya berada di daerah Getas. Dia juga mempunyai murid kesayangan, yaitu Jaka Tuwuk dan Pilang. Ketika Sunan Katong menemuinya dan berusaha mengajaknya kembali ke dalam ajaran Islam yang sejati, Empu Pakuaja menolak. Dia justru menantang Sunan Katong untuk bertanding adu kekuatan. Sunan Katong meladeni tantangan Empu Pakuaja. Maka bertandinglah kedua orang tersebut. Mereka mengeluarkan ilmu olah batin. Akhirnya Sunan Katong berhasil melukai Empu Pakuaja. Dalam keadaan terluka Empu Pakuaja berlari dan mencoba bersembunyi dari kejaran Sunan Katong. Dalam pelariannya Empu Pakuaja merasa haus yang teramat. Ketika sampai di depan sebuah rumah, Empu Pakuaja segera memasukinya. Rumah itu sepi ditinggal penghuninya ke sawah. Empu Pakuaja memasuki rumah tersebut. Di atas meja dia melihat sebuah kendi berisi air nira yang akan dimasak menjadi gula. Karena rasa haus yang tak tertahan, dia pun segera meminum air tersebut dan menghabiskannya. Karena kekenyangan minum air tersebut, akhirnya Empu Pakuaja tertidur. Tak lama kemudian dia terbangun karena mendengar suara pertengkaran 2 orang. Yang ternyata adalah suami istri yang mempunyai rumah itu. Mereka adalah Pak Singo dan Mbok Singo yang bertengkar karena air nira yang akan dibuat menjadi gula abis. Mereka tidak tahu bahwa Empu Pakuajalah yang telah menghabiskan air tersebut. Karena merasa terganggu dengan keributan tersebut, tanpa banyak bicara Empu Pakuaja membunuh kedua suami istri tersebut. Tempat itu kemudian dikenal dengan nama Singopadu. Padu sama dengan bertengkar. Sunan Katong terus mengejar di belakang Empu Pakuaja. Ketika dia merasa Sunan Katong berada tak jauh darinya, maka Empu Pakuaja bersembunyi di sebuah pohon kendala yang berlubang. Ternyata Sunan Katong mengetahui tempat persembunyian Empu Pakuaja tersebut. Akhirnya Sunan Katong berhasil menangkap Empu Pakuaja. Empu Pakuaja kemudian menyerah dan mengakui kesaktian dan ketinggian ilmu Sunan Katong. Dia pun bersedia menjadi pengikut Sunan Katong, bahkan dia menjadi murid kesayangan. Tempat menyerahnya Empu Pakuaja itu di kemudian hari dinamakan Kendala. Selain nama pohon, Kendala juga berarti penerang. Sunan Katong berhasil memberikan penerangan kepada Empu Pakuaja dan membawanya kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Pada suatu hari, Empu Pakuaja marah kepada putrinya, Raminten.
Raminten mencintai Jaka Tuwuk, padahal Empu Pakuwaja sudah menjodohkan Jaka Tuwuk pada Surati. Ternyata Jaka Tuwuk juga mencintai Raminten, mereka saling mencintai. Empu Pakuwaja yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Lalu dia mencari Raminten dengan maksud menghajarnya. Raminten yang paham akan watak keras ayahnya, segera melarikan diri. Dia mencari perlindungan, dan dia merasa orang yang bisa melindunginya hanyalah Sunan Katong. Karenanya dia pun menghadap Sunan Katong dan meminta bantuan. Empu Pakuwaja yang gelap mata dan mengejar Raminten sangat marah mendengar ada orang yang melindungi putrinya. Dia pun menghunus keris pusakanya dan segera menghujamkan ke dada orang yang melindungi putrinya. Ketika keris sudah menancap, Empu Pakuwaja baru menyadari bahwa orang yang ditusuknya adalah gurunya sendiri. Empu Pakuwaja jatuh tersungkur dan meminta maaf bersujud di hadapan sang guru. Sunan Katong mencabut keris dari dadanya dan menancapkan keris tersebut kepada Empu Pakuwaja. Keduanya gugur sampiuh. Dari luka Sunan Katong mengalir darah berwarna biru, sedangkan dari luka Empu Pakuwaja mengalir darah berwarna merah. Kedua aliran darah itu menyatu di Kali Sarean, membuat warna air sungai berubah menjadi ungu. Demikianlah, daerah di mana kedua tokoh itu gugur sampiuh dan darahnya menyatu kemudian dikenal dengan nama Kaliwungu, sungai yang airnya berwarna ungu. Kota Kaliwungu kini terkenal sebagai kota santri. Para santrinya berasal dari daerah Kaliwungu dan sekitarnya. Makam Sunan Katong dan Empu Pakuwaja yang berada di Bukit Astana Kuntul Melayang selalu ramai dikunjungi peziarah ketika perayaan Syawalan.